حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi waqtafa atharahu wattaba'a sunnatahu wa jahada jihada ilmiddin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bihadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Walhamdulillah alamin, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan berbagai nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Semoga Allah juga memberikan taufik serta kekuatan untuk kita mensyukuri nikmat iman itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah kita melanjutkan kembali kajian kita. Masih dalam pembahasan tentang rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab, dan fokus kita iman kepada Al-Quran. Kita sudah di sub tema terakhir tentang karakteristik Al-Quran pada Ramadan yang lalu. Kita membahas tentang dua karakteristik utama, bahwa Al-Quran itu adalah kitabun ilahiyun rabbani, kitab dari Allah dengan segala konsekuensinya. Kita sudah sedikit bahas. Yang kedua, Al-Quran kitabun mahfuz, kitab yang terjaga. Itu kita imani, tapi yang kita ingatkan adalah bahwa di antara bentuk atau Allah Ta'ala menjaga Al-Quran itu juga dengan wasilah, dengan sarana. Di antaranya Allah Ta'ala memilih orang-orang yang menjadi penjaga-penjaga Al-Quran. Yang harus kita upayakan itu adalah bagaimana kita, jadi kita ketika beriman, meyakini Al-Quran kitab yang terjaga, tidak mungkin akan hilang, tidak mungkin akan berubah. Itu jelas. Tapi konsekuensi iman itu, jadi semua iman di dalam Al-Quran itu menuntut konsekuensi, menuntut pembuktian. Itu sebagai bukti bahwa iman seseorang itu jujur, sungguh-sungguh, itu perlu pembuktian semua. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, sampai iman kepada takdir. Yang disebut dengan ulaika humul mu'minun haqqa, mereka itulah orang-orang yang beriman dan keimanan yang hakiki, yang sebenarnya itu iman yang benar menurut Quran, sunnah, dan ijma' para ulama Islam jamaah, dan terbuktikan itu dengan amal. Nah, ini konsekuensi dari setiap iman itu. Nah, seperti iman kita bahwa Al-Quran adalah kitabun mahfuz, kitab yang Allah jaga. Tentang Quran tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah tercampur-campur, sampai nanti menjelang hari kiamat Allah mengangkatnya kepadanya
keimanan kita itu sudah jelas. Tapi apa konsekuensinya? Salah satu konsekuensi itu adalah yang tadi saya sebutkan, bahwa Allah menjaga Al-Quran itu juga lewat wasilah. Dengan memilih orang-orang yang diberi taufik untuk menjadi bagian dari penjaga Al-Quran. Ada penjaga dengan penjaga lafalnya, menghafalnya, menjaga tafsirnya, menjaga pengamalannya, dan seterusnya. Menjaga dan membelanya dari siapapun yang ingin itu. Nah, kalau kita beriman kepada Al-Quran yang dijaga, lalu kemudian apa bagian yang coba kita ambil sesuai dengan kondisi kita masing-masing untuk menjadi bagian yang mendapatkan kehormatan turut menjaga Al-Quran itu. Itu contohnya. Penjagaan hadis juga seperti itu. Itu lewat. Seperti kita yakin bahwa Islam ini pasti menang. Meskipun pemahaman kita Islam menang itu seperti apa juga harus sering perlu kita luruskan. Banyak orang kecewa, nunggu sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun. Bahkan mungkin masuk ke abad. Kok Islam umat Islam kalah terus? Gitu. Itu kan persepsi pemahaman kamu. Sehingga kecewa. Perbaiki pemahaman dulu. Nah, fokusnya itu bukan menunggu kemenangan sesuai dengan persepsi kita. Allah memenangkan Islam itu ada wasilahnya. Salah satu wasilahnya itu adalah bil mu'minin. Jadi melalui wasilah adanya orang-orang yang beriman. Yang menolong Islam, intan surullah yang surkum. Jadi seperti itu. Nah, fokus kita ketika kita meyakini Islam pasti menang itu bukan menunggu-nunggu kemenangan sesuai dengan persepsi kita yang sering salah. Tapi kita fokus bagaimana saya itu menjadi bagian dari hamba Allah pilihan yang dipilih untuk mengambil peran tertentu dalam rangka kemenangan Islam di bidang apapun. Jangan bayangkan, oh Islam menang, oh menguasai semuanya sehingga kekufuran hilang semuanya, itu nggak akan pernah terjadi. Tapi kemenangan mungkin di rumah kita. Sebelumnya dalam diri kita sendiri. Islam menang atas hawa nafsu kita. Menang di keluarga kita. Menang di kampung kita. Dan kita punya peran di situ. Menang di kantor kita. Menang di komunitas kita. Apa peran kita? Jangan bayangkan terus, saya itu siapa? Iya, kalau bayangan kita kemenangan itu adalah Islam berkuasa segala macam itu, jangan jauh-jauh. Jadi gitu. Nah, jadi itu yang selalu kita inikan. Apa bagian peran yang kita ambil seperti itu? Baik. Itu dan lain-lain tentunya. Nah, yang kita tambahkan, tentu kalau kita membahas tentang apa? Tentang keistimewaan karakteristik Al-Quran banyak sekali. Yang ketiga, itu ada Al-Quran kitabun mu'jiz. Ini tentu juga sudah, Al-Quran itu kitab mukjizat. Ini salah satu yang wajib kita imani, kita yakini. Jadi ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW dan merupakan al-mu'jizatul kubra. Mukjizat terbesar. Dan yang paling spesial, paling istimewa. Kita beriman bahwa seluruh Nabi dan seluruh Rasul alaihissalam itu dibekali Allah Ta'ala dengan mukjizat-mukjizat yang berbeda-beda, masing-masing sesuai dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan saat itu. Mukjizat seperti yang disebutkan para ulama itu adalah
sesuatu yang luar biasa, di luar nalar. Jadi yang diadakan oleh Allah Ta'ala pada seorang nabi dan rasul itu sebagai bagian dari bukti kenabiannya, itu diadakan jadi hal luar biasa, tidak masuk akal tentunya. Terus kemudian yang kedua adalah terjadi pada seorang nabi, rasul. Yang ketiga memiliki sifat i'jaz. I'jaz itu membuat apapun dan siapapun itu tidak berdaya, tidak akan pernah mampu untuk membuat seperti itu. Yang ketiga, yang keempat itu litahaddi, mengandung makna tantangan. Itu menantang siapapun. Jadi kalian tidak akan mampu, tapi juga ditantang secara terbuka. Kalau tidak percaya, coba adakan. Itu 4 sifat mukjizat. Ada kemiripan dengan karomah, tapi tidak sama semuanya. Kalau dari sisi hal luar biasanya, di luar nalar, di luar logika sama. Itu dari Allah. Bedanya bahwa itu tidak terjadi pada nabi, tapi pada wali. Jadi pada seorang wali. Wali Allah Ta'ala. Ya kalau dari sisi bahwa dan yang paling utama adalah tidak ada unsur tantangan di sana. Kalau untuk mukjizat itu jelas untuk membuktikan. Ini salah satu bukti utama yang mendapatkannya itu seorang nabi. Jadi ketika kita yakin seseorang nabi itu, kita berhak bertanya, mana mukjizatnya? Karena nabi pasti ada mukjizat. Karena itu bukti. Tapi wali itu bukan untuk membuktikan kewalian. Ini yang sering disalahpahami orang. Jadi belum tentu wali itu pasti ada karamahnya. Dan belum tentu seorang wali yang memiliki karomah yang lebih hebat dan lebih banyak, itu pasti tingkat kewaliannya lebih tinggi. Boleh jadi ada wali yang lebih tinggi tingkat kewaliannya, tapi karomahnya malah sedikit. Sehingga salah ketika ada pertanyaan, dia wali, mana karomahnya? Itu salah. Dari persepsi pemahaman yang memang salah. Nah itu panjang kalau kita bahas. Tapi intinya kalau mukjizat Nabi itu memang ini bukti kenabian, kerasulan, karena kita wajib beriman kepada Nabi itu. Maka kita berhak menuntut, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Sementara wali nggak harus kita beriman bahwa ini seorang wali. Jadi meskipun kita percaya secara umum bahwa ada wali dan ada karamah. Tapi kita tidak harus mencari siapa saja ya wali itu. Kalau saya tidak percaya itu berarti saya bisa kafir. Sama sekali tidak. Apalagi di tengah persepsi masyarakat yang sering rancu, lalu kemudian dengan pemahaman, ya gara-gara tadi, jadi gara-gara memutlakkan karomah pada wali, pemahaman karomah itu juga banyak yang salah. Jadi
banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terus kemudian seolah-olah kalau oh ini karomahnya begini, pasti ini adalah wali. Baik. Nah, kita kembali kepada keimanan kita kepada kemujizatan Al-Quran, bahwa ini adalah Al-Quran merupakan mukjizat terbesar, mukjizat abadi, dan ini paling spesial. Umumnya mukjizat para nabi dan rasul itu alaihissalam sifatnya temporer. Kejadian pada saat nabi itu ada dan setelah wafat ya sudah menjadi cerita. Nabi SAW juga banyak mukjizat yang seperti itu. Ya tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya mukjizatnya setiap nabi lah. Itu ada semuanya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu dahsyat mukjizatnya. Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Syuaib, semua nabi dan rasul ada punya mukjizat. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dan lain sebagainya. Nabi Muhammad juga mengalami banyak mukjizat, peristiwa-peristiwa di luar hal. Jadi air mengucur dari sela-sela jari jemari beliau yang mulia. Makanan sedikit disentuh berbarokah yang mestinya dimakan 1, 2, 3 orang maksimal bisa untuk ratusan sampai ribuan. Dan banyak lagi terbelahnya apa itu bulan pada saat beliau dan lain sebagainya. Ada banyak sekali mujizat-mujizat itu. Isra Mi'raj yang paling dahsyat. Itu menjadi peristiwa terjadi dan inqadat wa madat. Terjadi dan sudah menjadi cerita. Tongkat Nabi Musa dan lain sebagainya. Untanya Nabi Saleh jadi cerita bagi kita. Tapi mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran ini abadi. Terus sifat tantangannya itu juga abadi. Jadi yang paling utama adalah bahwa di dalam Al-Quran itu sampai secara eksplisit Allah Ta'ala menyebutkan ada 3 tingkat tantangan yang disebutkan. Kalau ada orang yang tidak percaya bahwa ini adalah kitab mukjizat dari Allah Ta'ala, sehingga tidak akan ada satupun makhluk, bahkan seadanya semua manusia, jin, itu semua bersepakat untuk membuat tandingan Al-Quran. Mulai dari menandingan Al-Quran seluruhnya, atau sebagiannya 10 ayat, 10 surat, yang terakhir bahkan hanya 1 surat. Pilihlah surat terpendek seperti Al-Kautsar misalnya 3 ayat. Itu dipastikan tidak akan mampu, dan itu tidak hanya pada zaman Nabi saja. Sampai hari kiamat. Abadi. Itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Tur ya. Ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Coba kalau mereka nggak percaya, hadirkan. Jadi buatlah hadis kata-kata. Kan mereka mengatakan, oh ini ucapan kata-kata Muhammad. Ya sudah, kalian kan punya para sastrawan, para ahli bahasa yang mungkin lebih hebat. Ya silakan kalau kalian katakan bahwa ini buatan beliau. Maksudnya kan yang lainnya bisa juga. Sastrawan dan ahli puisi dan sebagainya. Coba buatlah kalau betul bahwa kalian itu jujur. Lalu setelah itu kemudian diturunkan, tidak ada yang mampu. Jadi membuat 114 surat, 30 juz yang indah seperti itu. Diturunkan tantangannya menjadi 10 surat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Fa'tu bi'asyri suwarim mislihi muftarayat. Ya coba kalau gitu buatlah 10 surat saja. Jangan panjang-panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Pendek-pendek yang terakhir. Trikul tambah apa lagi? Tidak ada yang mampu sepanjang 15 abad dan insya Allah sampai hari kiamat nanti. Bahkan kemudian diturunkan yang terakhir, udah 1 surat saja. Surat Al-Baqarah ayat 23 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'tu bi suratim min mithlihi wad'u syuhada'akum. Jadi min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi hadirkan 1 surat saja. Yang tadi saya sebutkan bahwa jangan surat yang panjang, sedang, ambil yang paling pendek. Seperti surat Al-Kautsar tadi yang saya sebutkan, 3 ayat. Ternyata juga sampai hari ini dan sampai kapanpun tidak ada yang mampu. Nah, kalau untuk kemukjizatan Al-Quran ini, kan karakteristik Al-Quran ini, kekhasan Al-Quran ini, itu kita imani, harapan dan tujuannya adalah agar supaya iman kita itu semakin kuat, semakin tinggi. Ketika kita tahu, memahami aspek-aspek, sisi-sisi kemukjizatan Al-Quran, itu kan kita semakin yakin. Ya kayak contoh yang tadi kita sebutkan. Jadi Al-Quran terjaga, terpelihara. Tuh, tahu sementara kitab-kitab yang kata kitab suci yang lainnya, mana yang asli? Mana yang orisinil? Ini Al-Quran ya sudah. Kalimatnya, kata-katanya, huruf-hurufnya, bacaannya. Itu persis seandainya kok kita punya rekaman dari bacaan para sahabat barangkali. Ya sama, ya mungkin hanya perbedaan versi bacaan. Qiraat kan memang ada macam-macam. Tapi itu baca Al-Fatihah ya kita dengarkan sama An-Nas atau surat-surat ayat kursi. Persis. Itu kan artinya kita itu untuk menguatkan keyakinan kita. Nah, tentang kitab ini mukjizat juga seperti itu. Artinya seperti ini, itu juga perlu kita ketahui lah. Tentang kemujizatan Al-Quran itu para ulama menyebutkan macam-macam dari berbagai sisi. Sisi bahasanya, sisi apa itu, keindahannya, kandungannya. Jadi kalau di dalamnya ada cerita-ceritanya, ada hikmah-hikmahnya, ada petunjuk-petunjuknya, ada hukum-hukumnya, semuanya. Terus kemudian kan bermacam-macam kan. Ada yang terakhir yang paling dikaji para ulama sekarang itu adalah al-ijaz al-ilmi. Kemukjizatan ilmiah. Bahwa Al-Quran itu menghadirkan banyak sekali fakta ilmiah sejak 15 abad yang lalu, yang itu baru bisa dibuktikan para ilmuwan itu di abad-abad modern ini. Sehingga banyak sekali kan ilmuwan-ilmuwan barat, timur dan mana yang betul-betul kemudian mentafakuri, merenungkan dan meneliti tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala. Lalu kemudian memang ini dalam pencariannya itu dia menyertakan, dia di samping mencari rahasia alam, tapi dia juga mencari rahasia kehidupan. Memang mencari Tuhan. Itu ketemu. Bahwa banyak ilmuwan yang menemukan banyak keajaiban alam, tapi kok
tidak sampai pada keimanan, itu karena dia tidak ini. Mencari hanya keajaiban alam untuk dikagumi saja. Atau untuk menjadikan dirinya, hebat, saya tahu yang tidak diketahui oleh orang lain. Kalau orang, jadi mereka-mereka yang akhirnya menemukan kebenaran itu dengan kemujizatan Al-Quran itu karena di samping menjadi keajaiban ciptaan Allah ya, alam raya ini dengan keajaibannya, diri manusia dengan segala keajaibannya, itu di saat yang sama memang dia sedang mencari kebenaran tentang Tuhan. Makanya di dalam surah Al-Imran 191 itu kan ulul albab. Sifat ulul albab orang yang berakal cerdas itu sifatnya kan dua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang pertama zikrullah. Yang sering saya ingatkan. Jadi terhadap Allah dan semua rukun iman itu kita imani dan kita zikiri, bukan kita tafakuri. Bukan kok bro, terhadap masalah keimanan nggak kita pakai akal, gitu. Nggak kita ada, tapi bukan kita dalemi. Ada batas tertentu untuk kita pahami saja, selebihnya itu kita zikiri. Nah, itu yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan junubihim. Nah, yang kedua sifat ulul albab itu adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Memikirkan, mentafakuri, meneliti, mengkaji, jadi berdebat termasuk itu tentang khalqis samawati wal ard, penciptaan langit bumi seisinya ini. Itu digali, direnungkan, menemukan keajaiban-keajaibannya. Nah, itu kalau seseorang tafakur, meneliti, para ilmuwan disertai zikrullah, memang mencari kebenaran dari Allah Ta'ala, itu ujungnya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Iman ujungnya. Ketika tidak disertakan ada penasaran mencari kebenaran dan Tuhan, memang nggak akan, ya sudah. Sebatas mengagumi keajaiban alam, terus ia menjadikan dirinya bangga, saya penemu, saya yang paling tahu, udah itu aja. Untuk dia selebihnya dikagumi. Jadi gitu. Baik. Nah, bagi kita sekali lagi orang beriman adalah bahwa ini adalah kitab mukjizat dengan berbagai sisi kemukjizatan yang harus menjadikan kita semakin yakin itu bahwa Al-Quran ini adalah dari Allah Ta'ala yang paling utama. Selanjutnya kalau kita bicara tentang karakteristik Al-Quran, itu adalah bahwa Al-Quran ini kitab yang Allah turunkan, seperti yang kita sebutkan, mungkin pernah. Kitab likulli zaman wa makan wa insan. Atau kitab linnasi jami'an walil azminati jami'an. Itu kitab yang diturunkan untuk seluruh umat manusia. Ini karakteristik yang paling spesifik. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Ini sama dengan karakteristik atau kekhasan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Yang diutus untuk seluruh umat manusia. Sementara nabi-nabi terdahulu, Rasul-Rasul terdahulu, itu masing-masing hanya diutus untuk kaumnya saja. Bahkan ada yang kaumnya itu ya pada zaman beliau saja. Mungkin ada yang setelah Nabi wafat masih. Tergantung kitab. Karena ada kitab itu yang sudah hilang punah, nggak ada keasliannya ya bersama dengan Rasulnya wafat. Nunggu nanti Allah membangkitkan Rasul baru dengan kitab baru.
Tapi mungkin ada Rasul yang wafat tapi kitabnya masih terjaga. Sampai barangkali generasi kedua atau ketiga. Tapi tetap pada umat itu saja, kaum itu saja, tidak untuk yang lainnya. Bahkan seperti ada nabi-nabi yang diutus di masa yang sama, pada kaum yang berbeda, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam punya umat sendiri, Nabi Lut alaihissalam yang masih ada hubungan kekerabatan, itu kan sama, sezaman kan. Tapi diutus untuk kaum yang lainnya. Lalu kitab yang dibawa Nabi Ibrahim tidak berlaku pada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kitab yang dibawa oleh beliau nggak berlaku bagi kaumnya Nabi Ibrahim. Di zaman yang sama. Jadi secara umum. Meskipun ada ajaran inti yang sama. Jadi kalau yang sama itu sama kan. Tapi yang berbeda, enggak, ini tidak berlaku untuk ini tidak berlaku untuk ini. Itu dulu. Tapi beliau, Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia dan seluruh zaman. Ini ada, jadi Allah, ya kalau untuk Al-Quran, tentang Al-Quran adalah kitab petunjuk yang diturunkan untuk seluruh umat manusia di zaman apapun itu dalil-dalil yang disebutkan para ulama umumnya terkait dengan ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah ayat biasa Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Jadi, wahai semua manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul bagi kalian semuanya. Surat Al-A'raf ayat 158. Kemudian dalam surah Saba ayat 28, misalnya Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira wa nadhira. Dan tidaklah aku utus engkau kecuali untuk seluruh umat manusia. Basyira wa nadhira, membawa kabar gembira, membawa kabar ancaman. Jadi gitu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Saya fokus pada konsekuensi. Jadi ketika kita beriman, jadi Al-Quran yang merupakan kitab petunjuk, kitab yang diturunkan Allah Ta'ala sebagai petunjuk umat manusia, pedoman kehidupan untuk seluruh umat manusia, itu kan di dalam Al-Quran ada prinsip-prinsip, ada kaidah-kaidah, ada ajaran, ada tuntunan, ada hukum, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin ada pertanyaan, loh ini kan zaman berubah-ubah. Zaman berbeda-beda. Kalau kita banding antara zaman kita dengan pada zaman Nabi, nggak tahu perbedaannya itu sudah kayak apa. Bagaimana mungkin jadi tuntunan kehidupan yang turun pada zaman 15 abad yang lalu terus kemudian bisa cocok dan relevan di zaman ini. Nah, disitulah kita harus memahami, ini yang sering menjadi perdebatan tidak berujung ketika pemahaman terhadap Al-Quran plus Al-Hadis itu sebagai pedoman hidup dan tuntunan bagi seluruh kehidupan seluruh manusia itu. Jadi ajaran Al-Quran tentu plus sunnah ketika kita bicara Quran itu ada yang disebut thawabit. Itu baku, aksiomatik, mutlak. Itu prinsip keimanan. Prinsip-prinsip ibadah.
Rukun iman, rukun Islam, misalnya gitu. Prinsip-prinsip akhlak. Terus prinsip-prinsip hukum syariat. Haramnya daging babi, haramnya itu udah, itu mutlak. Gak bisa ditawar-tawar. Bagi umat manapun, bangsa manapun, di zaman apapun. Itu baku. Tapi ada ajaran Islam itu yang mutaghayyirat. Yang fleksibel. Yang ini bisa mengikuti kondisi situasi. Ada ajaran itu yang usul, ada yang furu, pokok-pokok, ada yang cabang-cabang. Ini nggak bisa samakan. Ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang harus kita pahami tekstual. Apa adanya. Banyak ayat dan hadis itu kontekstual. Nah ini sering kadang-kadang tercampur-campur atau disamakan. Yang tekstual dikontekstualkan, yang kontekstual itu ditekstualkan. Jadi sering antar kelompok itu saling membid'ahkan. Itu kan sering kadang-kadang faktor pemahaman seperti itu. Nah kayak Al-Quran ini kan katanya umumnya kaidah-kaidah umum. Secara umum begitu. Nah ini artinya bahwa kita dalam hal ini juga seperti itu. Panjang kalau tentu kalau kita bahas, selebihnya sekedar untuk menambahkan saja bahwa Al-Quran itu merupakan yang paling utama kitab hidayah. Kitab hudan linnasi, huda petunjuk. Al-Quran itu banyak mengandung kisah, bahkan yang menyebutkan mungkin lebih dari separuh Al-Quran atau bahkan 2/3 Al-Quran itu adalah kisah. Tapi jangan katakan adalah Quran kitab kisah, kitab cerita. Bukan. Cerita itu untuk jadi petunjuk. Al-Quran itu penuh dengan fakta sains, ilmu pengetahuan, ilmu alam, ilmu tentang apa itu, tentang laut, tentang bumi, tentang langit. Tapi jangan katakan Al-Quran kitab ilmu pengetahuan. Al-Quran ada apa? Sekarang ada sisian. Tidak. Al-Quran berisi banyak sekali, tapi intinya dia untuk petunjuk. Sehingga tidak ada artinya ketika kita menemukan sesuatu dalam buku luar biasa, terus kita tidak mengambil petunjuk dari sana. Nah ini, ketika kita yakin ini Al-Quran kita petunjuk, betulkah kita selama ini sudah berusaha untuk mengambil petunjuk dari Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan kita? Al-Quran adalah, para ulama menyebutkan dustur hayah syamil. Quran itu merupakan undang-undang kehidupan yang lengkap, paripurna, jadi universal dalam seluruh aspek, tapi dengan tadi ada yang berisi tuntunan yang sifatnya universal, umum, kaidah-kaidah, rinciannya nanti bisa fleksibel, berubah-ubah. Jadi kayak contoh misalnya bakti kepada orang tua. Itu ada beberapa contoh, tapi prakteknya itu bisa beda-beda. Jadi menjamu tamu, intinya menghormati tamu, menjamu tamu, itu kaidah. Tapi bentuknya, itu jangankan antara zaman Nabi dengan zaman kita. Antar suku saja sekarang beda-beda. Ini caranya begini, ini cara begini. Baik kepada tetangga, jadi gitu. Itu kaidah. Nggak akan pernah berubah, tapi bentuknya seperti apa. Ya, kayak gitu. Jadi ini contoh seperti itu, semacam muamalah hasanah, intinya adalah akhlak yang baik. Tapi implementasinya itu bisa bermacam-macam. Dalam hukum juga begitu. Ada yang memang tadi halal haram yang baku betul. Tapi dalam muamalah banyak perubahan-perubahan. Sekarang
dalam ini tentu adalah tugas para ulama dalam bidang muamalah, bisnis, dagang sekarang masya Allah masuk di online itu, wah ini apa para ulama harus kerja luar biasa. Jadi karena kalau sekarang sulit untuk kita mencari mujtahid atau yang sifatnya personal, makanya rata-rata hasil ijtihad kontemporer itu jama'i, kolektif, kumpulan puluhan ratusan ulama lembaga-lembaga fatwa dunia. Itu karena muncul masalah-masalah baru yang itu tantangan. Jadi kalau Al-Quran kita imani, kitab isinya petunjuk tuntunan kehidupan untuk semua zaman yang bisa berubah-ubah itu berarti Quran harus bisa Islam harus memberikan jawaban. Itu jangan dituntut mana ayatnya, mana hadisnya, nggak ada. Mana ayatnya bayi tabung, mana ayatnya cangkok jantung, mana ayatnya donor ginjal macam-macam itu nggak ada. Nah ini para ulama dari tafsir itu Allah memberikan ruang. Jadi insya Allah itu. Baik, tentu banyak yang lainnya. Kita ini waktunya juga sudah tentang karakteristik Al-Quran. Jadi yang jelas bahwa seperti ini ketika kita memiliki pemahaman tentang karakteristik ini, tujuannya adalah agar supaya kita lebih menjaga keimanan kita, dan semakin kita paham terus kita berusaha untuk memenuhi konsekuensinya, itu iman kita kepada Al-Quran dan komitmen kita untuk menjadi bagian dari ahli Al-Quran, insya Allah untuk mendapatkan kebaikan Al-Quran, itu kita terus bisa upayakan masing-masing sesuai dengan kondisi, situasi, kemampuan, dan apa yang Allah berikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.